Swastiastu. Yang kami hormati Ibu Desa Made Febri Purnamasari SEMM dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bagan Electronic Customer Behavior dan memberikan contoh produk dari bagan tersebut. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ida Ayu Agung Chandranita Kumaron, NIM 3271. Nama saya Cynthia Natalia, NIM 3296. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia harus membeli produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Barang atau jasa yang dibutuhkan setiap orang sangat bervariasi, tergantung kepada apa yang menjadi kebutuhan seseorang tersebut. Pada video kali ini, kami akan membahas bagaimana cara menentukan barang atau jasa apa yang cocok melalui decision marketing process yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada individual karakteristik, yang kedua ada environment karakteristik atau karakteristik lingkungan, yang ketiga ada stimuli, yang keempat ada vendor controlled system, dan terakhir ada buyer decision. Pertama, saya akan membahas tentang individual karakteristik. Bagian ini memaparkan tentang bagaimana cara perusahaan mengetahui karakteristik individual dari calon konsumen. Perusahaan bisa menganalisis dari segi usia, jenis kelamin, pendidikan, gaya hidup, psikologis, dan personality konsumen tersebut. Apakah cocok dengan produk atau jasa yang akan kita pasarkan atau tidak. Yang kedua, ada karakteristik lingkungan, di mana karakteristik ini dapat dilihat dari segi lingkungan sosial, lingkungan keluarga, dan komunitas. Bagian ini juga penting agar perusahaan bisa menentukan di mana produk atau jasa ini akan dipasarkan dan apakah lingkungan sekitar memadai atau tidak. Yang ketiga ada stimuli, adalah bagian untuk menentukan harga, cara mempromosikan produk atau jasa apa yang akan dipasarkan, dan pastinya menentukan kualitas agar memberi kepercayaan kepada konsumen. Dan teknologi apa saja yang akan digunakan dalam proses pembuatan dan pemasarannya. Yang keempat ada vendor controlled system, di mana sistem ini akan mengatur proses pengadaan barang atau jasa. Proses yang tercatat meliputi proses pembayaran, pengiriman, dan pelayanan customer. Yang terakhir ada buyer decision, di mana tahap ini merupakan tahap akhir, yakni keputusan konsumen apakah ingin membeli atau tidak, apa yang harus dibeli, dan perusahaan mana yang akan dipilih. Jadi sekarang saya di sini akan melanjutkan materi dari Chandranita mengenai bagan Electronic Customer Behavior. Tapi saya di sini akan memberikan contoh dari bagan tersebut. Contoh yang akan saya berikan mengenai produk makanan khususnya gorengan. Buat kalian semua pasti suka kan yang namanya kulineran, makan-makan, nyoba-nyoba, apalagi gorengan. Pasti kalian pada suka kan makan gorengan buat cemilan kalau lagi gabut ingin nyoba gorengan apa ya, entah itu keripik, kerupuk, pisang goreng, tahu goreng, dan banyak lainnya. Tapi di sini saya akan mengangkat satu produk gorengan yang sedang hype di kalangan anak-anak milenial zaman sekarang, yaitu bakwan keladi Funsaro. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan apa sih keladi itu. Buat kalian yang belum tahu keladi itu seperti apa, yang bingung gimana sih cara pengolahannya, di sini saya akan menjelaskan. Keladi itu sejenis umbi-umbian yang bisa diolah menjadi bahan makanan
dengan cara direbus ataupun digoreng. Kalau misalnya digoreng itu bisa dikonsumsi buat kalian yang nggak makan nasi, bisa makan umbi-umbian biar kenyang juga kan. Kalau misalnya mau digoreng itu bisa menjadi keladi, bakwan keladi, ataupun bisa menjadi keripik seperti itu. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam pembahasan mengenai bakwan keladi Funstaro. Jadi bakwan keladi Funstaro ini sudah berdiri selama 4 tahun, mulai dari 2018 sampai 2021, yang didirikan oleh Dr. Ariska Wirianti. Pada awalnya beliau hanya iseng-iseng saja karena beliau suka masak, jadi mikir nih makanan apa ya yang sekiranya disukai oleh anak-anak muda, orang dewasa, orang tua, apa ya gitu. Terciptalah ide bakwan keladi, dan beliau mencoba membuat dan memasarkan, ternyata laku, banyak yang suka, dan usaha ini juga berjalan dengan baik selama kurang lebih 4 tahun. Pemasarannya buat keladi Funstaro ini sudah tersebar sih di wilayah Denpasar, khususnya di daerah Bali ya, melalui endorse, paid promote, sampai promo di Grab dan Gojek. Kenapa sih harus ada endorse? Kenapa sih harus ada paid promote? Nah, paid promote dan endorse ini berguna buat kelangsungan dan kelancaran usaha bakwan keladi Funstaro ini. Kenapa? Karena dengan adanya endorse itu sangat membantu menyebar luaskan kalau di Bali ini loh ada bakwan keladi Funstaro. Buat masyarakat yang belum tahu, ternyata ada bakwan keladi Funstaro dengan berbagai macam varian dan rasa. Terus kenapa ada Gojek dan Grab? Kenapa ada promo di Gojek dan Grab juga? Padahal kan udah paid promote, udah endorsement. Kenapa juga ada promo di Grab dan Gojek? Nah, promo di Grab dan Gojek ini berguna juga ya, karena pada zaman sekarang itu orang-orang pada males kan kalau misalnya disuruh keluar rumah, apalagi panas ya, jadi pada males. Dengan adanya promo diskon di Grab dan Gojek ataupun gratis ongkir itu membuat customer itu menjadi mending aku Gojek aja deh karena aku mager gitu kan. Jadi menjadi mau gitu beli produk Funstaro seperti itu. Nah, selanjutnya buat kalian yang masih nanya-nanya, masih mikir-mikir, di Funstaro ini jualannya cuma original aja ya, nggak ada varian yang lain? Ada, di Funstaro itu ada varian yang lain. Sekarang aku akan memberikan sedikit gambaran menu dari Funstaro. Jadi Funstaro itu memiliki 2 rasa. Yang pertama itu original bakwan keladi, jadi dia kosongan ya, nggak ada apa-apanya. Buat kalian yang suka crispy, krenyes-krenyes, dan buat kalian yang vegan atau vegetarian bisa dicoba bakwan keladi originalnya. Kalau kalian yang pingin ada ayamnya, pingin ada rasanya, Funstaro juga menyediakan dengan 3 rasa. Yang pertama ada chicken taro, yaitu ayam original, jadi dia nggak pedas. Kalau misalnya yang kedua ada taichan, jadi buat kalian yang suka pedes-pedes gurih, pingin nyoba yang pedes-pedes, bisa dicoba yang taichan. Yang terakhir, kalau kalian pingin ada pedes dan manisnya, ada juga Funstaro menyediakan bakwan keladi yang namanya bakwan keladi mercon. Nah, Funstaro udah menyediakan rasa dan varian sesuai lidah kalian masing-masing, tinggal kalian yang menentukan. Tadi kan udah bicara nih soal variannya apa aja, udah bicara soal keladi itu gimana. Nah, sekarang kita akan bicara tentang harganya. Buat kalian yang nanya, mahal nggak sih Funstaro itu? Soalnya kan lagi pandemi nih, pemasukan berkurang. Kalau mahal kan nggak jadi beli gitu. Tapi jangan khawatir, Funstaro ini menyediakan makanan yang enak dengan harga yang sangat affordable. Jadi di Funstaro ada 2 rasa dan 2 size gitu. Untuk size-nya itu ada small dan medium. Kalau yang small itu mulai dari 17.000 dan yang medium mulai dari 35.000. Untuk isinya berapa sih? Banyak atau dikit? Jadi kalau yang original small itu mendapatkan 10 pieces, kalau yang original medium mendapatkan 23 pieces. Banyak kan? Buat ngumpul-ngumpul bareng temen-temen cukup tuh sekiranya.
Nah, kalau yang varian gimana? Harganya tetap sama, cuma isinya aja yang berkurang karena kan ayam ya, daging gitu tentu harganya lebih mahal. Kalau yang varian yang berisi ayam itu yang size S itu isinya cuma 5 pieces aja. Kalau misalnya kurang nih 5 pieces, kayaknya aku kan makannya berbanyak gitu. Ada kok yang medium isinya cuma dapat 12 pieces. Tetapi buat kalian yang bisa nggak, kalau misalnya aku pinginnya yang original tapi juga dapat yang varian, bisa nggak digabung? Bisa, ada juga combo mix harganya itu 40.000, udah dapat komplit, dapat 12 original dan bisa milih 2 varian sesuai keinginan kalian semua. Seperti itu. Bicara soal harga varian udah, buat kalian yang bertanya-tanya di mana sih letaknya Funstaro ini, aku pingin belanja nih, jauh atau deket biar bisa cepet-cepet aku kesana mau belanja. Nah, di sini aku akan kasih tahu lokasinya di mana. Pada awal berdiri itu Funstaro cuma punya satu cabang aja, satu toko aja dia punya di Jalan Tunggul Ametung nomor 2B. Itu di daerah Ubung ya, buat kalian yang rumahnya di Ayani, di Ubung, di Sempidi, itu tentu dekat ya buat ke Tunggul Ametung. Tetapi Funstaro itu juga mikir kan, kalau rumahnya jauh di Sesetan misalnya ke Tunggul Ametung pasti mager kan, belum lagi panas gitu, mengurangi dong jumlah customer yang pengen belanja. Jadi pada awal 2020 itu Funstaro buka cabang di Tiara Dewata yang letaknya tentu strategis banget buat kalian yang rumahnya di seluruh penjuru Denpasar, daerah manapun dekat pasti ke Tiara Dewata. Jadi itulah alasannya kenapa milihnya Tiara Dewata, nggak tiara-tiara yang lain atau mall yang lain, karena Tiara Dewata itu letaknya pas strategis di tengah-tengah kota Denpasar dan pengunjungnya juga banyak ya. Misalnya dari belanja ke swalayan, pingin makan, ke food court bisa dilihat-lihat di stand Funstaro juga ada bakwan nih, pingin nyoba gitu. Jadi menambah pengetahuan customer kita. Buat yang belum tahu bakwan keladi, jalan-jalan ke Tiara nemu nih makanan enak bakwan keladi Funstaro kayak gitu. Buat kalian yang masih bingung ya di mana sih Tiara Dewata, aku udah ngomong panjang lebar tadi jelasin kalau di Tiara Dewata ada di mananya gitu kan. Nah, aku akan memberikan cuplikan video berikut ini mengenai letak dari Funstaro dan kalian juga bisa menyimak proses pembuatannya sampai di tangan customer, sampai customer itu menerima Funstaro tersebut. Check it out. Jadi lokasinya itu dari Pertukuan Udayana kita lurus terus sampailah kita di parkiran Tiara Dewata. Kita jalan masuk, jangan lupa protokol kesehatan. Kita lurus terus jalan. Jadi standnya Funstaro itu di belakangnya kasir B ya. Ini ada banner menu-menunya. Ini ada tempat duduk di indoor dan ini ada yang di outdoornya. Ke proses penggorengan bakwan keladi dimasukkan satu persatu sampai habis. Selanjutnya digoreng, diaduk-aduk terus sampai warnanya agak ke kuning-kuning keemasan. Setelah itu ditiriskan supaya tidak terlalu berminyak. Setelah itu dimasukkan satu persatu ke dalam box yang berwarna coklat bersama dengan saus pedas manis khas Funstaro. Setelah di packing dengan rapi langsung diberikan kepada customer.
pada nonton kan video cuplikan yang tadi mengenai letaknya. Keren banget kan. Untuk tempat duduknya itu ada yang di luar, ada yang di dalam, ada yang di taman gitu. Buat kalian yang pingin di taman nih sambil makan bakwan, bisa di Taman Tiara Dewatanya. Buat yang nggak mau di taman panas, bisa juga di indoornya. Nah, untuk keputusan konsumen itu pingin beli atau enggak ya masih bingung, itu tergantung sama kalian, tergantung juga sama kebutuhan makanan kalian. Kalau kalian pinginnya makanan yang agak berat-berat, bisa mungkin ke nasi ataupun ke seperti soto atau sate seperti itu. Tapi kalau kalian pinginnya makanan yang cuma cemilan aja deh, ngisi perut, bisa ke bakwan keladi. Tapi buat bakwan keladi Funstaro ini juga ada di tengah-tengah loh. Buat yang udah makan nasi tapi pingin juga ngemil, bisa beli Funstaro. Jadi tergantung aja ke keputusan kalian ingin memakan yang mana, mau konsumsi yang mana, itu tergantung kalian. Dalam setiap kita memulai usaha ataupun menjalankan suatu bisnis, pasti ada aja halangannya, pasti ada naik turunnya dalam berbisnis. Funstaro juga nggak setiap hari kok selalu rame, pasti ada aja di hari-hari sepi, pas weekend bisa rame, kalau misalnya hari-hari biasa sepi. Nah, dengan endorse itulah yang membantu Funstaro bisa naik, bisa menghasilkan seenggaknya uang lah buat menggaji karyawan-karyawan di Funstaro. Nah, buat kalau misalnya kalian memulai bisnis, kalau misalnya bisnis yang nggak laku, nggak boleh sedih, nggak boleh menyerah, harus tetap berjuang sampai kalian bisa dapatlah seenggaknya untung. Meskipun kalian capek ngejalaninnya, gimana pun harus tetap semangat, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi tadi kan udah dijelasin nih dari awal sampai akhir mengenai gimana sih keladi itu, apa sih Funstaro itu, mulai dari tahun berapa berdiri, cara pembuatannya, sampai lokasinya juga udah jelas tertera di video yang tadi. Nah, kalau kalian pingin order atau pingin sekedar tahu, kepo-kepo, bisa dikepoin Instagramnya Funstaro di sini, bisa dilihat-lihat bakwan keladinya seperti apa dan review-review dari selebgram terkenal di Bali, bisa dilihat IG-nya ya Funstaro. Nah, kalau kalian mager buat jalan ke Tiara Dewata belanja ke sana, jangan khawatir, masih ada Grab sama Gojek, tinggal diketik aja Funstaro, udah lengkap menu-menunya di sana tersedia. Sekian penjelasan dari saya mengenai bakwan keladi Funstaro. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya kembalikan kepada rekan saya Chandranita. Jadi dapat kami simpulkan bahwa pada proses pemasaran sebuah produk akan melewati 5 tahapan, yaitu individualis, karakteristik, di mana kita akan mengetahui karakter dari individu calon konsumen. Lalu karakteristik lingkungan, di mana kita akan memasarkan sebuah produk berupa barang atau jasa tersebut agar tepat sasaran dan cocok dengan lingkungan sekitarnya. Lalu ada stimuli, yaitu penentuan produk, barang, atau jasa apa yang akan kita pasarkan, menentukan harga produk, barang, atau jasa, cara mempromosikannya, dan menciptakan sebuah produk yang berkualitas. Dari kelima tahapan tersebut, sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan pemasaran produk barang atau jasa, karena dari aspek-aspek tersebut perusahaan akan mengetahui apa saja yang harus dilakukan jika ingin menciptakan sebuah produk berupa barang atau jasa. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.